Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat rumah belajar dimanapun berada. Salam hangat dari saya, Wati Yunita, guru pengajar matematika dari SMA Negeri 3 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana saya mengajar jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan home learning selama masa COVID-19 ini terjadi. Kita semua tahu, pada kondisi saat ini, sesuai dengan anjuran pemerintah, bahwa kegiatan belajar mengajar yang biasanya kita laksanakan di sekolah, sekarang harus dilakukan di rumah saja. Awalnya, saya sempat bingung, bagaimana mengajar secara daring, mengajar di rumah secara daring, tetapi tetap dimengerti dan menyenangkan bagi siswa-siswi. Akhirnya, saya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung program belajar mengajar saya dari rumah. Yang pertama, saya menggunakan grup Line. Grup Line ini saya gunakan ketika awal pembelajaran untuk menyapa siswa, memberikan motivasi, menanyakan kabar, kemudian juga memberikan informasi-informasi penting yang berkaitan untuk pembelajaran hari ini. Yang kedua, saya menggunakan Google Classroom. Google Classroom saya gunakan di sini untuk memberikan materi-materi, kemudian link-link yang berhubungan dengan pembelajaran hari itu juga untuk memberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Yang ketiga, untuk absensi saya menggunakan Google Form. Yang keempat, untuk evaluasi saya menggunakan Google Form dan juga Quizzes. Sedangkan sesekali untuk pertemuan tatap muka dengan siswa-siswi saya menggunakan Google Meet. Tapi kok rasanya ada yang kurang ya? Setelah 1-2 hari saya laksanakan, akhirnya saya menambahkan aplikasi portal rumah belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, apa sih rumah belajar itu? Rumah belajar adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan aplikasi belajar online yang kekinian, berkualitas, dan yang lebih terpenting adalah gratis atau bebas berbayar. Bagaimana caranya kita bisa mengakses portal rumah belajar? Caranya adalah kita tinggal pergi ke browser, kemudian kita tinggal mengetik belajar.kemdikbud.go.id. Yuk kita lihat fitur utama apa saja pada rumah belajar. Yang pertama, sumber belajar. Di sini banyak materi belajar yang interaktif, sehingga siswa-siswi bisa mengeksplor materi belajar apa yang mereka butuhkan secara gratis, bisa berupa video, web, ataupun audio. Yang kedua, ada bank soal. Dari bank soal di rumah belajar ini, siswa-siswi dapat mengasah kemampuan dengan mengakses berbagai soal dari seluruh guru di Indonesia. Yang ketiga, ada kelas digital atau kelas maya. Di sini kita bisa mengikuti kelas secara online, sehingga tidak khawatir akan ada materi yang ketinggalan. Yang keempat, ada laboratorium maya. Di sini, siswa-siswi dapat melakukan simulasi percobaan sains tanpa harus ke laboratorium beneran. Di laboratorium maya bukan hanya simulasi praktikum seperti kimia, biologi, ataupun fisika. Di sini juga ada loh untuk pelajaran matematika. Itu baru 4 fitur utama yang ada di portal rumah belajar. Masih banyak fitur-fitur menarik lainnya, seperti peta budaya, kemudian buku sekolah elektronik, ada juga wahana jelajah angkasa, kemudian modul digital, dan karya sastra dan bahasa, serta fitur-fitur menarik lainnya yang bisa kalian akses di sana. Sedangkan untuk model pembelajaran yang saya gunakan selama pembelajaran jarak jauh atau home learning, saya menggunakan model belajar Soleh. Nah, apa sih model pembelajaran Soleh? Model pembelajaran Soleh merupakan model pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar
dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Sintak model pembelajaran Soleh yang pertama adalah pertanyaan atau big question. Pada tahap ini, guru menyiapkan pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Di sini saya memberikan pertanyaan melalui Google Classroom. 2. Investigasi. Pada tahap ini, para siswa nantinya akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Bisa melalui video, buku elektronik, ataupun web yang bisa diakses melalui portal Rumah Belajar. Ketiga, review atau mengulas. Di sini akan dibahas mengenai jawaban-jawaban atas soal-soal yang telah diberikan, apakah benar atau perlu diperbaiki. Bagi saya, rumah belajar sangat membantu dalam pembelajaran jarak jauh di masa ini. Fitur yang mudah dipahami serta akses materi pembelajaran yang lengkap sangat memudahkan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, siswa seperti saya dapat mengaksesnya dengan cepat dan efektif. Kita tidak perlu bingung lagi untuk mengakses pembelajaran yang gratis. Tentu saja di Rumah Belajar, yaitu aplikasi yang inovatif dan sangat bermanfaat. Fiturnya lengkap, kontennya juga berkualitas dan kekinian. Pastinya sangat mudah dan cocok digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dari jenjang yang rendah sampai jenjang yang tinggi. Semenjak ada portal Rumah Belajar, saya bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi, mari kita manfaatkan portal Rumah Belajar. Yuk, belajar asik bersama Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.